Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 856591153. Saya akan menampilkan video keterampilan dasar mengajar dengan 4 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dasar bertanya, keterampilan dasar memberikan penguatan, keterampilan dasar mengadakan variasi, dan keterampilan dasar menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat semua ya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita mengecek di sekeliling kita terlebih dahulu, apakah kelas hari ini sudah bersih? Oke, kita cek ya di bawah meja masing-masing. Nah, bagi yang di bawah mejanya masih ada sampah, ayo kita kumpulkan dan kita buang keluar. Sudah? Oke, alhamdulillah. Berarti sekarang pembelajaran sudah bisa kita mulai. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ayo kita merapikan terlebih dahulu tempat duduknya masing-masing. Sudah rapi ya? Oke. Nah, oke. Sepertinya pembelajaran hari ini sudah bisa kita mulai ya. Oke. Ada yang tahu tidak hari ini kita belajar apa? Ya, betul sekali. Kita hari ini belajar IPAS tentang siklus air. Oke, pertama-tama ada yang tahu tidak apa itu siklus air? Atau boleh deh, air biasanya untuk apa? Betul, air untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, dan untuk mencuci. Banyak sekali ya manfaat air. Nah, jadi air di dunia ini tidak habis karena adanya siklus air. Betul. Nah, siklus air adalah proses peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Makanya air di bumi ini tidak pernah habis. Nah, air di bumi ini sangat banyak ya. Contohnya ada mata air, ada air laut, ada air sungai, dan ada air danau. Oke, siklus air mempunyai 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan evaporasi atau penguapan. Nah, yang kedua ada tahapan kondensasi atau pengembunan. Kemudian ada tahapan hujan atau presipitasi. Dan ada infiltrasi dan aliran air. Nah, kita akan mempelajari 4 tahapan ini. Yang pertama, tahapan evaporasi atau penguapan. Itu biasanya terjadi ketika panas matahari menyebabkan air laut menguap. Nah, oke, yang pertama ada tahapan penguapan atau evaporasi. Nah, ini terjadi ketika air di laut, di danau, di sungai menguap karena panasnya matahari. Contohnya seperti pakaian yang dijemur, itu juga adalah contoh penguapan atau evaporasi. Kemudian ada tahap pengembunan atau kondensasi. Nah, pengembunan ini terjadi ketika uap air naik ke udara dan mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Contohnya adalah embun yang muncul di pagi hari. Nah, kalau pagi hari itu pasti dingin dan berembun ya. Ketika berembun, kaca-kaca itu ya kabur dan terasa seperti ada air hujan. Nah, itu adalah tahap kondensasi atau pengembunan. Kemudian ada presipitasi atau hujan. Nah, ketika air hujan yang tadi di tahap evaporasi sudah dikumpulkan ke awan, kemudian terjadi hujan. Hujan menitikkan airnya ke dalam bentuk hujan
di bumi, di seluruh bumi. Ketika hujan terjadi, itu tuh terjadi karena awan tersebut berkumpul dan membentuk partikel-partikel yang dapat membentuk hujan. Makanya kalau ketika hujan ada petir. Nah, petir itu adalah salah satu bentuk partikel-partikel tersebut bersatu di dalam awan, kemudian membentuk hujan. Kemudian ada tahap infiltrasi atau aliran air. Nah, anak-anak dapat melihat nih gambar siklus air. Ibu ada nih gambar siklus air. Nah, di sini terlihat jelas ya. Di sini ada matahari, ada laut, ada sungai, ada awan, ada gunung, dan ada tumbuh-tumbuhan di hutan ya. Kemudian, nah begini terjadinya siklus air. Makanya bisa terjadi terus-menerus dan air hujan itu tidak dapat habis. Nah, pertama gini, air laut menguap, kemudian karena panasnya matahari. Kemudian dibentuklah awan, kemudian awan menciptakan hujan dan membasahi seluruh bumi. Kemudian turun lagi air dan air itu tidak pernah habis. Nah, seperti ini ya gambar siklus air. Oke. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan sebagian mengalir ke sungai, danau atau laut. Kemudian proses tersebut berulang kembali dari tahap evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian presipitasi atau hujan, kemudian baru terjadi infiltrasi dan aliran air. Nah, ada yang tahu tidak apa itu manfaat siklus air? Ya, siklus air bermanfaat sebagai menyediakan air bersih, menjaga keseimbangan lingkungan, membantu pertumbuhan tanaman, memenuhi kebutuhan makhluk hidup, mengisi cadangan air tanah. Contohnya kita bisa minum itu karena ada terjadi siklus air. Kita bisa mandi karena terjadi siklus air. Kita bisa mencuci baju, kita bisa mencuci piring, itu karena adanya siklus air. Nah, kita juga bisa berenang di laut, berenang di sungai, itu terjadi karena adanya siklus air. Coba bayangkan jika tidak ada siklus air, mungkin bumi ini akan kering dan kita akan menderita kekeringan. Kemudian biasanya kalau terjadi menderita kekeringan bisa dehidrasi dan menyebabkan kematian. Makanya kita harus mengetahui siklus air ini dan menjaga pelestariannya. Kemudian kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, di situ ada kegiatan yang merusak dan kegiatan yang menjaga. Kalau kegiatan yang merusak, ada yang tahu tidak? Nah, betul. Terjadinya penebangan pohon, membuang sampah ke sungai, kemudian menutup daerah resapan air. Seperti pembangunan ini, kalau menutup semua tanah, maka peresapan tak bisa terjadi. Kalau peresapan tidak bisa terjadi, itu yang bisa menyebabkan banjir. Tanah tidak bisa meresap air, dan air tidak bisa menjadi siklus air lagi. Nah, kalau kegiatan yang menjaga, contohnya kita melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Kalau adanya pohon, berarti air bisa menyerap di akar tanah, dan kemudian tanah bisa lakukan siklus air kembali. Kemudian tanaman juga hidup dengan sehat. Kemudian menghemat penggunaan air. Contohnya kalau kita menyikat gigi. Kalau kita menyikat gigi, air harus dimatikan agar tidak menjadi mubazir. Betul, agar air tidak mubazir dan terbuang sia-sia. Nah, kemudian kita harus menjaga kebersihan sungai. Kalau kebersihan sungai terjaga, kita juga aman dan terhindar dari banjir. Kalau sungai penuh dengan sampah, itu akan menyebabkan banjir. Kemudian air juga tidak bisa diserap karena terlalu banyak sampah dan kotor. Nah,
kemudian membuat sumur resapan. Dengan membuat sumur resapan, kita bisa menjaga siklus air tetap terjaga. Oke, itu kenapa ribut di sana? Ada apa? Oh, lagi bercerita tentang banjir. Nah, dari situ kita bisa dapat memahami bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Oke, boleh kita bercerita, tapi kita berdiskusi ya, jangan ribut. Nah, oke. Kemudian kita setelah mengetahui tentang siklus air ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Betul, kita harus menjaga lingkungan dan menjaga air. Nah, air bersih juga menciptakan lingkungan yang sehat. Jika tidak ada air, seperti Ibu bilang tadi, maka kita akan mengalami kekeringan dan bisa menyebabkan kematian. Betul, karena air ini sangat banyak manfaatnya ya. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan tugas kelompok. Nah, di tugas kelompok ini kita akan menentukan dan mengamati dari mana air hujan berasal. Nah, coba anak-anak bisa lihat ketika hujan itu air turun dari langit. Maka kita bisa melihat ketika panas itu air di sungai dan di laut mengalami kekeringan ya. Matahari meresap air hujan dan mengumpulkannya di awan untuk membentuk hujan kembali. Nah, kemudian kemana air hujan mengalir setelah turun hujan, itu juga kita masukkan ke dalam kelompok. Nanti kita diskusikan bersama, tapi anak-anak mencari tahunya terlebih dahulu dan apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air. Boleh nanti didiskusikan dengan kawannya dan bisa kita diskusikan bersama nanti setelah buat di buku kelompoknya. Oke. Setelah kita mempelajari siklus air tadi dan kita telah mengerjakan tugas kelompok, anak-anak dapat memahami dan mengerti ya bagaimana siklus air itu terjadi, dan dengan siklus air kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Nah, oke. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.